karena itu aku berangkat kayak naik MRT, terus pulang naik TJ gitu, Transjakarta kan. Jadi kayak halo, kenalin, aku Anisha Mahira Salienka dari Teknologi Informasi Angkatan 2020. Aku kerja praktik di PT Medco Energy and Power Indonesia. Halo semuanya, aku Sulvan dari Teknik Elektro 2020. Kemarin aku berkesempatan buat magang di Telkom Indonesia, tepatnya di unit Telkom Akses Retail Magelang. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Richard Harrison, bisa dipanggil Richard, dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2020. Kemarin ini aku ngelaksanain kerja praktik di PT Telkomsel Region Surakarta. Halo guys, kenalin nama aku Lauda Raisa, tapi dipanggil Raisa aja. Aku dari Teknik Biomedis Angkatan 2020, dan kemarin aku berkesempatan untuk kerja praktik di Mindray Medical Indonesia, lokasinya di Jakarta Selatan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Aris Sakim Farasuta dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2020, dan aku kerja praktik di Dinas Kominfo Kota Jogja. Gimana sih Kak Richard cara tahu ada info lowongan KP di tempat tersebut? Kalau info ini aku dapatnya dari Cutting sih. Kemarin Cutting ada yang bilang kalau misalnya Telkomsel tuh buka kerja praktik nih lowongan. Terus juga kebetulan temenku ngajakin ke aku buat ayo kerja praktik Telkomsel gitu. Ya udah, karena aku belum dapat tempat kerja praktik juga, ya udah akhirnya aku ikut ke sana. Kita dapat kesempatan untuk kerja praktik di sana karena salah satu temennya temen kita, temenku juga yang kerja praktik di sana itu orang tuanya kerja di Mindray, dan kita coba approach, terus kita coba apply apakah boleh sih kita melaksanakan kerja praktik di sana, dan ternyata boleh. Jadi memang kemarin kita nggak cari yang membuka magang gitu, jadi kita emang kayak personal approach. Nah, kebetulan sih aku orang dalam ya guys. Dalam konteks ini orang dalamnya adalah temanku sendiri. Jadi sebenarnya aku tuh masih nyari-nyari KP nih. Kebetulan nyari-nyari KP sendiri gitu, mau nyari yang soal bagian data nih terutama. Tapi tiba-tiba temanku nawarin nih, ini ada KP di Diskominfo, bertiga mau nggak? Udah, aku langsung aja join aja. Kebetulan tuh aku bertiga sama ada namanya tuh Putri sama Leta, itu kelompok kerja praktikku. Jadi tuh ceritanya tuh aku sama-sama nyari gitu, kita bertiga. Terus habis itu salah satu dari kita tuh ada relasi di Medco. Terus kita tanya apakah Medco tuh buka lowongan apa enggak. Terus ternyata buka, dan pas banget itu di bagian IT. Akhirnya kita coba daftar dan ternyata keterima. Kalau aku kemarin dari temanku, kebetulan temanku di daerahnya itu, di Magelang, perusahaannya open buat adanya kerja praktik. Nah, di situ dia mulai tanya-tanya tentang gimana sih persyaratannya dari perusahaan. Terus ternyata karena open dan ada persyaratan yang kami bisa lengkapi, CV dan lain-lain gitu. Terus juga dari departemen juga ada alurnya. Terus akhirnya kami daftar dan akhirnya alhamdulillah keterima gitu. KP-nya berapa lama sih Mas? Terus full WFO atau hybrid atau gimana? Kemarin tuh aku KP kurang lebih 2,5 bulan ya, 2,5 bulan kalau dihitung dari awal daftar. Jadi emang kita sistemnya dari dinas sendiri itu ngasih kita project nih. Jadi emang bisa dikatakan hybrid sih. Jadi kita untuk menggarapnya tuh untuk ngerjain dari projectnya nih remote. Jadi kita ngerjain kayak kita ngumpul di cafe atau apa sama teman-teman, kita bahas. Terus kita nantinya hasil bahasan atau hasil yang kita diskusikan ini nanti kita langsung presentasikan ke Kominfo secara offline di kantor. Kalau aku kemarin 30 hari hitungannya, dari Januari sampai Februari, dan untuk pelaksanaannya itu di perusahaannya, di tempat, jadi WFO. Berapa lamanya itu kurang lebih 29 hari atau dibulatin aja jadi 1 bulan. Terus kerjanya full WFO di kantor, enak banget. Biasanya vibes-nya kayak ya di Jogja, di kampus gitu. Ini ke Jakarta, terus ke kantornya juga, jadi kayak seneng banget sih gitu. Kalau pelaksanaannya kurang lebih sekitar 1 bulan lebih dikit. Terus pelaksanaannya aku karena di Region Surakarta ya, jadi aku offline di Solonya itu sendiri. Kalau misalnya kemarin itu periodenya tuh 2 bulan, dan aku tuh hybrid, jadi ada yang online dan ada yang offline. Nah, offline-nya itu cuman di bagian finalisasi website sama presentasinya gitu. Jadi pas aku offline ke Jakartanya tuh cuman pas finalisasi website sama presentasi ke perusahaan Medco-nya gitu. Sebelum KP kemarin, apa aja sih yang Kak Richard siapin? Kalau disiapin sebenarnya nggak ada ya, mungkin cuma nyari kos karena di Solo.
Kalau nyiapin lagi tapi cuman ada CV sama ini sih, apa namanya, presentasi buat kenapa mau kerja praktik di Telkomsel sih. Aku tuh cuma nyiapin CV sama proposal untuk pengajuan kerja praktiknya. Tapi pas udah diterima, itu tuh yang dibutuhin pas masuk ke Medco-nya itu kayak X-ray, terus booster, sama surat keterangan sehat gitu. Itu tuh kayak udah prosedur dari sana buat ntar tuh masuk ke kantornya gitu. Kalau kemarin itu aku lebih ke CV dan surat-surat yang perlu dilengkapi baik dari perusahaan atau TETI ya, dan nggak ada kayak proposal atau semacamnya. Mungkin surat-suratnya kayak permintaan kerja praktik atau permohonan kerja praktik sih namanya. Terus kalau dari perusahaannya cuma minta CV sama permohonan dari departemen itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau persiapan sebelum KP itu yang jelas kalian ilmu-ilmu yang kalian dapat kuliah tuh dibenerin, disiapin bener. Karena kita nggak tahu kan, kita nggak KP itu apakah akan sesuai dengan ilmu yang kita dapetin atau apa kita tuh jelas sesuai nggak yang apa yang kita pelajari itu udah dapet belum. Nah, terus persiapan lain yang jelas adalah persiapan mental ya guys ya. Istilahnya kita bakal selama 3 bulan atau 2,5 bulan tergantung KP kalian tuh bakal istilahnya bakal ada nabrak kuliah kah atau tabrakan dengan jadwal kalian kah. Jadi memang harus persiapin banget timeline waktunya. Yang terakhir tuh ya mungkin ya persiapan buat have fun aja buat KP ya. Penting have fun aja kalau KP mah gitu. Kaget, wah ternyata banyak nih yang harus disiapin. Yang pertama, cari temen buat kerja praktik. Karena kerja praktik itu kan maksimal timnya itu 3 orang. Nah, misal kalau kalian satu circle-nya 4, itu susah tuh, bisa dibicarain 2-2 atau 3, satunya ditinggal atau masa satu gitu. Terus yang kedua, kalian mulai screening perusahaan. Karena aku yakin di angkatan yang sekarang, itu pasti banyak nih teman-teman kan yang udah nonton seminar kerja praktik dari kakak tingkat, terus kayak, wah mau ke perusahaan yang sama. Biasanya rebutan. Dan menurut aku itu supaya persaingannya lebih gampang, kalian ya pertama aja yang apply gitu. Terus kalau kemarin aku itu nyiapin MOU karena itu diminta dari perusahaannya, itu aku dan teman-teman aku drafting sendiri baru kita kirim ke Teti untuk di proofreading. Apakah Teti udah setuju? Terus kita juga nyiapin proposal. Sebenarnya proposal ini nggak wajib, tapi kebetulan perusahaan tempat aku kerja praktik itu disuruh bikin proposal. Terus yang terakhir sebenarnya ini yang paling pentingnya jatuhnya itu tuh CV. Jadi CV kalian dirapihin, biasanya sih dibikinnya format ATS ya teman-teman, soalnya kayak mau kerja ke kantor gitu. Sama pelajarin mungkin ya, kayak kalian tuh di kerja praktik pengen nyari apa, terus cari perusahaan yang emang relevan sama apa yang kalian cari gitu. Selama kerja praktek sebulan itu, apa aja suka dan duka yang Mas Dulfan rasain? Kalau aku sukanya tentunya aku bisa ngerasain atmosfer kerja di perusahaan itu. Kebetulan aku emang suka dan mengimpikan di perusahaan itu. Dan alhamdulillah bisa dapat kesempatan. Terus juga sempat di beberapa kesempatan itu aku belajar tentang gimana sih sistem kerjanya, gimana sih. Dari yang aku tahu cuman produknya, aku bisa tahu tentang gimana perjalanan dari suatu produknya itu dari kantor pusat ke rumah pelanggan itu gimana topologi yang digunakan, terus ilmu-ilmu baru yang bisa aku dapetin di situ juga banyak gitu. Sukanya tuh kita tuh jadi kayak dapat pengalaman kerja baru gitu, kayak kita jadi ngerasain gimana rasanya di lingkungan kerja, terus ada pengalaman buat pengembangan website juga, kan aku kebetulan tuh dapat proyeknya ngembangin website kayak benerin gitu, jadi kita dapat bener-bener kayak dibimbing buat ngebenerin website gitu. Terus habis itu apalagi kalau sukanya tuh kalau kata teman-temanku tuh aku jadi ngerasain jadi mbak-mbak SCBD gitu, kebetulan kan kantorku tuh di SCBD, jadi ya ngerasain lah jadi mbak-mbak SCBD gitu. Nah, yang jelas emang kalau sukanya nih, terutama sukanya nih, ya itu sih aku tuh dari dulu emang pengen rasain gimana sih kerja yang sebenarnya tuh gimana caranya orang kantor tuh bekerja atau orang dalam organisasi tuh bekerja tuh gimana. Nah, kebetulan nih kita ada momen-momen di WFO sehingga kayak presentasi. Nah, presentasi terus kita kayak ngomong nih ke pengembangan kita tuh apa, terus kita dilakukan revisi seperti itu. Nah, dari senengnya aku dari sini tuh kayak kita dapat kayak feedback nih, kayak project ini terus dapat feedback, oh ini lebih baiknya di kayak gini mas, kalau dari sisi pelanggan kayak gini, kalau misalnya kita menggunakan servernya gini-gini. Nah istilahnya tuh kayak kita bener-bener kayak mengalukan evaluasi dan kita tuh bener berpandangan sesuai market atau mungkin memang kebutuhan loh. Jadi emang ilmu yang kita terapkan tuh bener-bener dipakai itu loh, dan memang harus dilakukan uji coba secara langsung. Kalau sukanya ya, karena ketemu orang-orang baru, ketemu karyawan-karyawan Telkomsel, terus juga sama mentorku dijelas-jelasin terkait Telkomsel ada apa aja, terus juga dijelasin kelebihan kalau kerja di Telkomsel apa, terus diajak keliling-keliling, diajak cara kerja di sana gimana gitu. Sukanya di balik itu tuh seru banget gitu ternyata kerja praktik. Yang pertama mungkin aku nggak tahu kalau kerja praktik teman-teman yang lain ya, tapi di tempatku ini
kita tiba-tiba dapat paid. Padahal aku tuh bukan magang ke sana, aku cuman kerja praktik yang dalam tanda kutip kayak kita pengen belajar gitu, bukan kita ingin bekerja ke sana gitu kan. Kita belajar sambil pengen tahu kebiasaan kerja mereka, terus apa yang harus dilakuin sih sebagai engineer di sana, dan ternyata kita tuh paid gitu, dapat ya uang jajan lah ibaratnya. Terus yang kedua, kita diajak jalan-jalan, nggak cuma di kantornya aja, jadi kita nggak cuma kerja di office, kita diajak jalan-jalan ke warehouse mereka, tempat penyimpanan alat-alat kesehatan. Jadi banyak banget tuh alat-alat mereka yang kita lihat, tapi sayangnya mungkin itu confidential, jadi fotonya tuh nggak boleh di-share. Terus yang ketiga, juga kemarin kesempatan buat ke salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan apa Jakarta Barat ya, aku lupa. Itu kita ke sana masuk ke ruang operasi. Jadi kita benar-benar lihat secara langsung nih alat yang mau dipakai buat operasi. Terus kita dikasih tahu nih cara maintenance alat sebelum dipakai buat operasi. Jadi kita checking, oh ini alatnya sudah works properly dan aman untuk dipakai operasi. Terus pengalaman kerja dapat banget, kayak ngerasa, oh ternyata kerja tuh kayak gini ya. Jadi kita harus dari jam 9 sampai jam 6 itu di kantor ngerjain kerjaan, nggak ada kerjaan juga harus di kantor. Jadi kayak ibaratnya ya udah emang rutinitasnya gitu. Yang duka ini akhirnya kan kayak kita cuma ngerjain remote ya, istilahnya kayak itu tugas kuliah, terus kita kumpulin setiap 2 minggu sekali nih. Nah jadi kayak belum ngerasain banget momen-momen kayak kerja gitu, bener kerja di suatu organisasi atau apapun itu. Jadi kayak ngerasain kurang offline-nya aja sih, nggak vibe kayak KP bener gitu loh, kurang lah vibe-nya gitu doang sih kalau dari dukanya. Karena kita ngembangin website tuh pakai tech stack yang udah ada, jadinya tuh kita kayak perlu adaptasi sama tech stack yang udah ditetepin sama perusahaan Medco itu. Terus kalau dukanya sama ini sih, kurang lama offline-nya. Aku kan magang di Mindray ini di bagian service department. Jadi mereka emang tugasnya kayak teknisi lah untuk service dan maintenance alat kesehatan. Ya seperti namanya service itu biasanya banyaknya bidangnya cowok. Aku sama teman-temanku berempat ini cewek semua. Jadi kayak wah agak susah banget keep up-nya. Terus juga kadang mentornya kan ekspektasi kayak wah dia udah bisa ini, bisa itu. Dan kita kayak cewek-cewek yang mungkin baru pertama kali juga mau kerja praktik tuh agak kayak dalam tanda kutip kayak dimarahin gitu loh, kok nggak persiapan dengan baik dan lain sebagainya. Kalau dukanya karena KP-nya kecepatan ya, cuma 1 bulan doang, jadi kayak ya kurang aja gitu, padahal bisa lebih lama, bisa jalan-jalan lebih banyak tempat gitu. Mungkin itu ya, kurang jalan-jalan. Jadi kalau di kerja praktiku itu aku 30 hari, mungkin jalan-jalan cuma 1-2 kali. Dan aku emang suka kan kayak tour di kantornya atau tour di mungkin nanti di jalan-jalan, kayak ngerasain gimana sih ketika perbaikan perangkat di daerah itu kayak gimana. Nah itu aku kurang ngerasain gitu. Di antara semua momen-momen pas KP, yang mana sih yang jadi momen favoritnya Kanisha? Pas aku offline pastinya, karena pas offline itu aku tuh ngelihat kantor Medco kan. Nah di kantor Medco itu tuh aku ngelihat kalau mereka tuh kerjanya kayak bener-bener fokus, kayak mereka tuh ada sekat-sekat gitu di ruangannya. Terus mereka tuh kayak bener-bener ada yang ngerjain, ada yang meet. Jadi tuh kayak mereka tuh bener-bener fokus sendiri-sendiri gitu loh. Terus paling momen favoritnya juga ini sih, keliling-keliling Jakarta, karena aku kulineran, terus kayak jalan-jalan, terus kayak pas berangkat ke kantor kayak ngerasain bamba SCBD banget, karena tuh aku berangkat kayak naik MRT, terus pulang naik TJ gitu, Transjakarta kan, jadi kayak bener-bener karyawan SCBD gitu. Satu yang paling aku suka waktu jalan-jalan ke ruang operasi. Aku sama teman-teman aku tuh kita beneran ngelihat alat-alat gede, terus kayak oh ini nih yang mau dipakai buat ke tubuh manusia, ke tubuh pasiennya, terus kayak itu seru banget kan. Kalau momen favorit itu pas aku sama teman-teman itu ada 1 sesi 1 hari di mana kami belajar tentang topologi yang digunakan di Telkom Indonesia, itu tentang sinyalnya. Produknya itu kan IndiHome ya, dan itu kami belajar dari awal dia di kantor pusat sampai ke rumah pelanggan itu gimana, terus mungkin belajar dari fiber optik itu, bahkan sebelum praktikum pun aku udah kenal gitu dengan fiber optik gara-gara kerja praktik ini gitu. Momen favoritnya tuh karena jalan-jalannya. Karena ini diajak pergi ke macam-macam tempat. Ada kayak tiba-tiba ke atas gedung gitu, cuma ngelihat tower. Terus kadang-kadang ke stadion gitu, masang-masang alat. Terus kemarin juga ada Pak Jokowi itu sempat ngelihat bentar gitu. Oh jelas, kalau momen favorit sih dari KP itu adalah ketika finalisasi produk dari KP ini ya, itu karena
memang project-projectnya itu sangat lumayan tech stack yang menggunakan tech stack lumayan baru ya, terutama teman-temanku juga. Jadi emang kayak perlu brainstorming banget dan kita memang kayak kepepet banget deadline-nya, kayak memang buru-buru banget. Dan akhirnya setelah brainstorming ini kayak akhirnya project udah diterima sama dinasnya dan kita menyelesaikan kerja praktik. Ya itu sih momen paling favorit itu adalah ketika hasil yang kita kerjakan selama 2,5 bulan tuh akhirnya kelar juga dan akhirnya bisa dipresentasikan kepada dinas gitu. Boleh dong Kak bagi satu foto selama KP maybe pas offline. Ini foto pas aku presentasi di Medco. Ini fotonya. Ini fotonya di sini. Nih, ini nih foto tiap kali kita selesai presentasi. Jadi ini foto bertiga bareng sama teman-teman kita. Terus selama Kak Raisa KP selama sebulan itu ilmu apa aja sih yang Kak Raisa dapetin? Ilmunya tuh surprisingly banyak banget. Karena kayak di kampus kan kita mungkin ya sebagai teknik biomedis tuh kayak mikirnya, ngapain nih belajar image processing, sinyal processing, ngapain nih belajar sensor dan transducer, ngapain nih belajar teknik biomaterial ya, mungkin masih banyak lagi mata kuliah yang nanti akan kalian dapatkan. Tapi ternyata waktu kerja praktik itu tuh beneran kepake gitu, dalam komponen alat kesehatan itu kan instrumentasi ya. Nah itu tuh ternyata kepake kayak sensor-sensor ini. Nah mungkin di Mindray itu kemarin kita tuh nggak ngebikin alat karena di Indonesia ini nggak ada research and development-nya, mereka kan perusahaan asing. Di Indonesia ini kita cuma service, tapi kalau service kita nggak tahu alatnya kan nggak bisa gitu. Kita harus tahu komponen ini kerjanya itu gimana, terus habis itu pakainya ini, itu tuh kita harus tahu dan ibaratnya harus nguasain banget. Dan itu tuh kita dapetin juga di kampus. Mungkin kalau secara lulusan teknik biomedis mungkin didorongnya bakal ke research and development ya, jadi itu bakal kepake banget. Terus selain itu juga jadi ngerti gimana budaya kerja. Jadi kayak ternyata kalau nanti kerja lulusannya itu seperti ini kayak gitu. Terus mungkin lebih ke melek banget ke alat-alat kesehatan. Kayak banyak banget ya ternyata yang bisa dikerjain di lulusan teknik biomedis. Aku tuh belajar buat ngerevitalisasi website gitu. Terus aku jadi tahu lingkungan kerja di perusahaan tuh sebenarnya gimana, kayak prosedur-prosedurnya itu gimana gitu. Oke, kalau cara teknisnya itu aku belajar Python dan machine learning. Terus kalau ada hardware-nya aku belajar dari perangkat-perangkat yang digunakan Telkom Indonesia. Di situ aku belajar perangkatnya, terus topologinya gitu. Terus kalau secara soft skill aku belajar tentang kerjasama, terus komunikasi, gimana cara beretika dengan mungkin atasan dan lain-lain gitu. Ilmunya banyak sih, terutama gimana cara nerapin apa yang udah dipelajarin di kuliah ini ke dunia kerja. Contohnya kemarin aku ngolah data, kayak data preprocessing gitu, sama ngembangin augmented reality pakai kamera-kamera HP gitu. Itu keren banget sih menurutku. Yang jelas sih ilmu yang gue dapetin, yang jelas banget kita dapetin itu adalah kayak time management sih, kayak time management banget. Sekitaran kayak, wow, apalagi pas KP itu sempat tabrakan sama kuliah nih. Nah, jadi kayak emang harus gimana caranya, project ini kegarap, tapi tugas kelas juga ada, dan pas saat itu juga kayak lagi hektik-hektiknya ngurusin laporan juga. Jadi emang waktunya tuh bener-bener di manage banget biar nggak keteteran juga. Dan yang jelas tuh yang ilmu yang gue dapetin itu adalah bagaimana sistem organisasi ini bekerja nih. Jadi emang bener banget di kerjaan ini emang beda, istilahnya lumayan beda dari aku selama presentasi terkait kayak kebutuhan dan bener-bener men-solve real world problem gitu loh. Istilahnya kita berpanut kepada problem yang market butuhkan, seperti itu sih. Last question, boleh dong Kak bagi pesan buat netizen sama teman-teman yang belum menjalani KP? Oke, pesannya buat netizen sama teman-teman semua yang belum menjalani KP, semangat nyari tempat KP-nya. Terus kalau KP, terapin apapun yang teman-teman punya, teori yang teman-teman punya, keahlian yang teman-teman punya, supaya di KP itu teman-teman bisa kerja sama, maksimal gitu. Mumpung kalian masih persiapan KP nih teman-teman, carilah banyak teman-teman ya guys ya, biar kalian kalau masih kebingungan mencari KP, itu teman-teman bisa ngajak kalian gitu loh. Jadi emang banyakin aja teman-teman, have fun buat teman-teman, istilahnya. Terus persiapan yang lain adalah bener-bener dipelajari ilmu-ilmu kuliah itu, karena kita nggak tahu kan ilmu kuliah yang bakal kita pakai buat KP itu nanti apa. Jadi emang pelajari banget, dan yang jelas siapin semua buat persiapan KP. Tetap santai aja, dibawa have fun, nggak usah panik, asalkan kalian nyari itu pasti dapet, nggak usah kayak aduh nggak dapet nih, tahu udah dapet, santai aja, nanti mesti dapet kok.
Pesan dari aku mungkin siapin bener-bener apa yang ingin kalian pelajari di suatu perusahaan tersebut. Mungkin kesalahan dari aku dan teman-temanku kemarin, kita tuh nggak tahu sebenarnya goals apa yang kita cari dari perusahaan ini, apa yang pengen kita pelajarin, apa yang mungkin pengen kita lakukan, itu tuh kita masih bingung. Jadi kita udah nyampe sana, kita dalam tanda kutip nggak membawa bekal ingin arahnya kemana. Tapi ya eventually itu ke figure out sih, cuman kan nggak enak ya kalau ke figure outnya setelah nyampe sana. Mungkin sebelum melakukan kerja praktik, kalian bisa nih cari tahu, oke, minatnya ke sini, makanya ke perusahaan ini, terus kalian pengen ngasih apa dan pengen dapat apa dari perusahaan itu, supaya goals dari kerja praktik ini tuh 100% kalian dapetin, keuntungannya juga kalian dapetin gitu, kayak ilmunya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Jadi pesan aku itu aja, terus jangan mepet-mepet kalau nyiapin kerja praktik. Yang pertama mungkin teman-teman bisa kenali dulu perusahaan yang dituju, mungkin kenalinya dari minat, terus juga kalau misalnya teman-teman mau kerja praktik sama teman yang lain, itu bisa mulai aja, bisa mulai ngobrol mau ke perusahaan yang mana. Terus juga jangan lupa dari perusahaan yang teman-teman tuju itu atau dari bidangnya itu dikenali kayak sistem kerjanya seperti apa, agar nanti ketika kerja praktik juga nyaman dan ilmu yang didapat itu juga sesuai seperti itu. Buat netizen, pasti kalian kalau misalnya udah kayak kayak mau kerja praktik, pasti kan pada kayak panik gak sih? Karena wah, kerja praktik kayaknya pusing banget. Padahal tuh sebenarnya kalian jangan panik-panik banget, karena pasti kalau misalnya di grup angkatan tuh biasanya banyak banget kayak lowongan-lowongan kerja praktik. Mungkin kalian ntar bisa coba-coba. Terus misalnya kalau misalnya udah kerja praktik, sebenarnya itu nggak bakal sepusing itu, bakal enjoy-enjoy aja. Ya mungkin agak pressure dikit karena ada kerjaannya, tapi so far tuh selama aku kerja praktik, ternyata tuh kayak banyak juga yang kita dapat gitu loh, yang nggak pernah kita dapetin di perkuliahan gitu sih. Jadi semangat buat teman-teman yang mau kerja praktik gitu. Bye. Oke, dah. Oke, sama-sama. Hai guys, aku Felis dan kalian baru aja nonton Kata Mahasiswa Teti. Klik di sini buat lihat video lainnya dan klik di sini untuk subscribe channel KM Teti biar kalian gak ketinggalan video kita yang lain. Dah!